431 Arya Kehidupan dan Kaisar Mekanik 1. Melihat semua orang mengenalinya, Lu Yuan menggunakan transmisi ruang untuk pergi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di gang kecil di antara dua gedung tinggi. Lu Yuan mengenakan baju besi dan helmnya. Dengan cara ini, orang biasa tidak akan bisa mengenalinya. Lu Yuan, Amy, dan Wang Lingling telah mengatur untuk bertemu di depan sebuah kedai minuman terkenal di kota Heaven Luo. Kedai minuman ini disebut restoran 100 pemurnian. Makanan di dalamnya semuanya terbuat dari daging dan darah binatang buas yang relatif berharga, serta buah-buahan spiritual dan bahan-bahan spiritual. Rasanya cukup enak. Tentu saja, harganya tidak biasa. Prajurit genetik biasa tidak akan mau datang ke sini untuk makan. Lu Yuan berdiri tidak jauh dari pintu masuk restoran. Segera, dia melihat Wang Lingling dan Amy berjalan mendekat. Tidak ada yang mengikuti mereka. Mata Amy menyapu sekeliling. Ketika dia melihat Lu Yuan mengenakan baju besi, ekspresi curiga muncul di wajahnya. Wang Lingling, di sisi lain, tersenyum dan berkata, "Ah Yuan, kau akan sangat menarik perhatian dengan baju perang. Bagaimanapun, mereka berada di kota dan tidak bertempur di luar kota. Pada dasarnya, semua orang akan berganti pakaian biasa, terutama di luar pub. Jika mereka bertemu dengan seorang prajurit genetik yang mengenakan baju perang dan helm berdiri di sana, jumlah kepala yang menoleh akan sangat banyak." Tidak lama setelah Lu Yuan berdiri di pintu masuk, para prajurit genetik yang lewat akan menatapnya dari waktu ke waktu. "Setidaknya, itu lebih baik daripada aku tidak mengenakan helm." Lu Yuan tersenyum tak berdaya. "Itu benar," Wang Lingling tertawa. Baru kemudian mata Amy membelalak. "Pembohong besar, itu kau." Lu Yuan tersenyum. "Ya, benar, itu aku." "Amy sangat pintar, kau mengetahuinya begitu cepat." Mata Amy berbinar, dan senyum puas muncul di wajahnya. Kemudian, senyumnya membeku, dan dia melotot ke arah Lu Yuan dengan mata terbuka lebar. Kau berbohong padaku lagi." Lingling menyadarinya sejak lama. Sedikit keterkejutan melintas di mata Lu Yuan, lalu dia menghela napas. Amy tidak mudah tertipu seperti sebelumnya. Wang Lingling tertawa. "Ayo masuk, kita pesan kamar pribadi. Kau tidak mungkin makan sambil mengenakan helm, kan?" Lu Yuan juga tersenyum tak berdaya. Mereka bertiga memasuki restoran. Rumah besar Heaven Luo. Gwyn datang ke halaman di kedalaman rumah besar Heaven Luo dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, dua tanaman merambat ungu Heaven Luo membuka pintu, dan Adams yang tampan berjalan keluar ruangan dan duduk di pavilion. "Ada apa, Gwyn?" Amy menyelinap keluar untuk bermain lagi, kata Gwyn sambil tersenyum. Di mana Lingling? Apa kau tidak mengawasinya?" Gwyn tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, mereka berdua pergi bersama. Kudengar Ah Yuan muncul di aula teleportasi sebelumnya." "Ah Yuan, anak itu, ada di sini. Anak baik, kau sudah lama tidak ke sini, kan?" Mata Adams berbinar, dan dia berdiri. "Orang tua, kau ingin menemukan Ah Yuan lagi?" Kata Gwyn tak berdaya. "Tentu saja, Ah Yuan sangat berbakat, dan dia memiliki kepribadian yang baik. Dia juga punya perasaan pada Amy kecil kita. Bukankah hebat jika mereka bisa bersama? Hanya saja mereka, yang masih muda, agak terlalu terkendali. Haruskah aku mengunci mereka di kamar? Apa kau ingin memasukkan sesuatu?" Adams bangga dengan idenya. Wajah Gwyn muram saat dia berkata tak berdaya. "Orang tua, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mereka punya hubungan yang baik, tetapi jika kau bersikeras ikut bersenang-senang, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri." Adams tertegun dan bingung. "Mempermalukan diriku sendiri?" Dia tampak tidak percaya. Gwyn menghela napas dan berkata, "Pak Tua, ketika Ah Yuan datang ke kota Heaven Luo untuk mencari Amy, apakah dia datang langsung ke kediaman Heaven Luo kita? Sekarang, Ah Yuan bahkan tidak berani datang ke sini untuk mencari Amy, dan hanya berani menyelinap keluar. Menurutmu siapa penyebabnya?" Adams terkejut. "Apakah karena orang-orang tua itu melakukan trik kotor di belakangku?" "Orang-orang tua itu, apakah menurutmu aku, Adams, mudah diganggu?" Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Gwyn, sudut mulutnya berkedut, dan dia menatap Adams dalam diam. "Pak Tua, tidakkah menurutmu kau terlalu antusias? Kau akan membuat Ah Yuan dan Amy takut. Benarkah?" Adams tercengang. Gwyn terbatuk dan berkata, "Pak Tua, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Biarkan aku yang mengurusnya."
Adams terdiam sejenak. Dia pikir Gwyn adalah seorang wanita, dan mungkin memiliki pendapat yang berbeda darinya dalam hal ini, jadi dia mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Ya, titik. Di malam hari, Lu Yuan dan dua orang lainnya bermain sepanjang hari. Setelah itu, mereka bertiga saling berpamitan, dan Amy dan Wang Lingling kembali ke perkebunan Heaven Luo. Di pintu masuk perkebunan Heaven Luo, Amy menyenandungkan sebuah lagu kecil saat dia masuk. Wajahnya penuh dengan senyum. Sudah lama sejak dia bersenang-senang seperti ini. Begitu dia masuk, seorang pelayan datang dan berkata dengan hormat, "Nona, manajer, Tuan Gwyn telah mengundang kalian berdua." Senyum di wajah Amy membeku, dan dia berkata dengan ngeri, "Lingling, apa yang harus aku lakukan? Apakah ibuku tahu bahwa kita menyelinap keluar untuk bermain?" Wang Lingling memiliki senyum lembut di wajahnya. "Tuan Gwyn sudah memperhatikan kita ketika kita pergi." Hah, mata Amy membelalak tak percaya, lalu dia tersenyum getir. "Kita sudah selesai. Aku akan dimarahi lagi." Wang Lingling tersenyum, "Jangan khawatir, Nona. Lord Gwyn tidak akan memarahi Anda. Mari kita pergi dulu, jangan biarkan Yang Mulia menunggu terlalu lama." 432 Arya Kehidupan dan Kaisar Mekanik 2. Amy mengikuti Wang Lingling ke ruang kerja dengan ekspresi gugup. Gwyn sedang mengerjakan beberapa dokumen di mejanya. Dia mendongak ketika mendengar keduanya masuk. Dia menatap Amy, yang bersembunyi di belakang Wang Lingling seperti burung puyuh, dan ekspresi lucu muncul di wajahnya. "Amy, apa yang kamu lakukan?" "Bu, kita akan keluar untuk bermain. Ibu tidak akan membuatku menyendiri selama beberapa bulan lagi, kan?" Amy bertanya dengan getir. Gwyn tersenyum tak berdaya, lalu berkata, "Aku sudah tahu itu sejak lama. Kamu pergi bermain dengan Yuan, kan?" Amy membeku sejenak, lalu mengangguk. "Ya." Kemudian, dia melihat sekeliling dengan gugup dan berkata, "Bu, apakah kakek buyut tahu?" Gwyn tersenyum. "Aku sudah memberitahu kakek buyut. Jangan khawatir, dia tidak akan peduli padamu dan Yuan lagi. Kamu bisa meminta Yuan untuk datang ke Heaven Luo Manor lain kali." Mendengar ini, Amy tercengang. "Benarkah? Apakah ibu akan berbohong padamu?" "Yai, itu hebat. Kalau tidak, kakek buyut akan melakukan sesuatu yang akan membuatku dan pembohong besar itu malu." Di halaman belakang mereka, Adams, yang menggunakan kemampuannya yang kuat untuk menguping, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sedikit meragukan dirinya sendiri, dan dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuat Amy kecilnya merasa canggung. Apakah Amy kecil mulai tidak menyukai lelaki tua yang malang dan kesepian ini sekarang? Adams merasa sedih. Gwyn tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Mehem, karena kamu telah menyelinap keluar untuk bermain, kamu harus dihukum. Lingling, pastikan Nona berkultivasi dalam isolasi selama sebulan." Hah, Amy hampir menangis. Senyum jahat muncul di wajah Wang Lingling. "Tuan Gwyn, saya mengerti. Nona muda, mari kita kembali ke ruang gravitasi." Dia mengangkat Amy, yang mencoba melarikan diri, dan pergi, sama sekali mengabaikan perjuangannya. Lu Yuan berpamitan kepada mereka berdua dan mencari kamar untuk tinggal di kota Heaven Luo. Ini karena dia bukan lagi seorang jenius di peringkat kejeniusan, dan tidak bisa lagi menikmati keuntungan apapun. Baginya, tempat tinggalnya sebenarnya sama saja. Lu Yuan berpikir bahwa setelah dia mengembangkan gennya, haruskah dia bergegas ke daftar raja terlebih dahulu. Lu Yuan berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru, dia baru saja menerobos ke status raja pertempuran, dan dia sudah berada di peringkat raja. Ini agak terlalu konyol. Setelah beberapa waktu, dia akan terlebih dahulu menyempurnakan gen kelas kaisarnya hingga maksimal sebelum mencoba peringkat. Lu Yuan memasuki kamar dan masuk ke kamar mandi. Kemudian, dia duduk bersila di bak mandi dan mulai mengembangkan gen tingkat kaisar keduanya. Gelombang kehidupan, cahaya biru tua berkedip dan rantai genetiknya berubah. Rasa sakit yang familiar datang. Retakan muncul di kulit Lu Yuan dan darah menyembur keluar. Namun, kali ini, retakannya lebih sedikit dan darahnya lebih sedikit dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Lu Yuan merasakan lebih sedikit rasa sakit. Waktu berlalu, ketika rasa sakit Lu Yuan menghilang, cahaya biru menghilang. Gen Transcendent telah menyelesaikan evolusinya dan kekuatan yang tak tertandingi muncul.
Yang terkuat adalah kekuatan mental, diikuti oleh kekuatan, kecepatan, dan fisik. Setelah mengembangkan gelombang kehidupan, kekuatan mental Lu Yuan telah meningkat pesat. Dia mencoba sedikit dan menyebarkan kekuatan spiritualnya. Itu langsung menyebar hingga puluhan kilometer dan terus menyebar keluar. Pada akhirnya, itu menyebar ke hampir seluruh kota Tianluo. Itu panjangnya beberapa ratus kilometer. Lu Yuan sedikit terkejut. Tampaknya sedikit kuat. Tidak hanya Lu Yuan, tetapi semua raja pertempuran dan raja pertempuran yang kuat di kota surga Luo mendongak dan melihat sekeliling dengan heran. Mereka juga merasakan kekuatan spiritual yang sangat kuat menyapu mereka. Bahkan Adams, yang berada di kota surga, mendongak dengan heran. Dia bertanya-tanya raja pertempuran mana yang begitu tidak peka sehingga dia melepaskan kekuatan pikirannya di kota surga Luo. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya karena kekuatan spiritualnya tidak berniat untuk menjelajahinya. Lu Yuan, yang berada di kamar mandi, merasakan peningkatan kuat yang dibawa oleh gen kelas kaisar dan mulai merasakan informasi gen tersebut. Gen kaisar, Arya kehidupan. Itu juga merupakan gen transenden tipe penyembuhan dan agak mirip dengan gelombang kehidupan. Namun, kemampuan penyembuhan Arya kehidupan jauh lebih kuat. Selama seseorang tidak langsung mati, akan sangat mudah bagi mereka untuk menumbuhkan kembali bahkan anggota tubuh yang terputus. Tidak hanya dalam hal penyembuhan, tetapi jika seseorang diracuni atau dikutuk, mereka juga dapat disembuhkan. Jangkauan penyembuhan satu kali didasarkan pada kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual pengguna, dan itu adalah keterampilan tempur yang kuat yang dapat menyembuhkan kelompok. Selain itu, nyanyian kehidupan itu sendiri memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Ini adalah kemampuan pasif. Jika dia terluka, dia akan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Yuan sedikit terkejut. Kemampuan pemulihan pasif dan kuat semacam ini, ditambah dengan tubuh roh matahari dari sebelumnya. Lu Yuan merasa seperti dia bahkan tidak perlu menggunakan Arya kehidupan pada dirinya sendiri untuk menjadi abadi. Orang harus tahu bahwa kemampuan bertahan tubuh roh matahari sangat mengerikan. Bagaimanapun, itu diwarisi dari tubuh spiritual bumi. Lu Yuan berpikir sejenak, mengeluarkan pedang beratnya, dan memotongnya dengan tangannya. Dia tidak terluka. Tubuh Lu Yuan terlalu kuat sekarang, dan pertahanannya sudah sangat mengerikan. Dia terus mengerahkan kekuatan sampai pedang berat itu memotong luka yang dalam di lengannya, dan darah terus menyembur keluar. Begitu Lu Yuan berhenti dan menyingkirkan pedang berat itu, luka di lengannya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. 433 Area of Life and Mechanical Emperor 3. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Lu Yuan menyeka darah di lengannya. Melihat lengannya yang tanpa bekas, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan kemampuan bertahan dan pemulihan seperti itu, sama sekali tidak ada masalah baginya untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit pelindung. Tentu saja, nyanyian gen kehidupan yang telah berevolusi menjadi tingkat raja memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan kekuatan kehidupan dan alam. Efek penyembuhan Lu Yuan saat ini juga dapat memiliki kekuatan keterampilan tempur tingkat penguasa. Tidak hanya penyembuhan, Lu Yuan bahkan dapat menggunakan kekuatan alam untuk mengubah tanaman menjadi penjaga trin dengan kekuatan tempur, mempercepat pertumbuhan tanaman untuk mengikat musuh, menciptakan kabut beracun, dan sebagainya. Selama itu terkait dengan kehidupan dan alam, Lu Yuan dapat memanfaatkannya. Selain itu, efek penggunaannya tidak akan buruk. Setelah berevolusi, Lu Yuan mengeluarkan makanan yang telah dipesannya dari restoran 100 penyempurnaan dari ruang rune pertempuran dan makan enak. Kemudian, Lu Yuan tidur siang lagi dan mulai berevolusi lagi. Gen transenden ketiga, Raja Mekanik. Proses evolusi yang sudah dikenal. Setelah evolusi, semua atribut Lu Yuan, termasuk semangat, kekuatan, kecepatan, dan fisik, telah meningkat dalam jumlah yang sama. Ini adalah karakteristik khusus yang ditimbulkan oleh gen transenden ini. Itu sama dengan elemen spasial, itu adalah peningkatan menyeluruh. Meskipun peningkatannya tidak sebesar elemen ruang, itu masih cukup baik untuk Lu Yuan. Lu Yuan memejamkan mata dan merasakan galaksi gen baru. Gen kelas Kaisar, Kaisar Mekanik. Gen kelas Kaisar memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi mekanik. Lu Yuan sekarang dapat menggunakan pengetahuan warisannya untuk menciptakan persenjataan geno mekanik kelas raja. Itu bukan hanya persenjataan geno. Warisan geno juga mengandung banyak pengetahuan teknologi.
Itu terkait dengan penciptaan mesin, seperti kapal perang dan meriam kekuatan roh. Selain itu, Lu Yuan berpikir sejenak dan mengeluarkan pedang logam berat. Itu adalah persenjataan Geno kelas Raja tingkat ketiga. Itu adalah senjata Geno tingkat terendah yang dimiliki Lu Yuan. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Mata Lu Yuan berkedip-kedip dengan fluktuasi dingin dan tanpa emosi. Kemudian, dia dengan santai menunjuk ke arah pedang logam berat itu. Pada saat berikutnya, gelombang tak terlihat muncul. Pedang logam berat itu tampaknya telah diaktifkan dan mulai rusak dan terbentuk kembali. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi meriam mekanis yang aneh. Selama ia memiliki bahan-bahannya, Lu Yuan dapat langsung membuat mesin yang sesuai dengan bahan-bahannya. Sayangnya, Lu Yuan masih belum dapat menempelkan jiwa ke mesin tersebut. Kalau tidak, ia akan dapat menciptakan penjaga mekanik yang kuat dan pasukan mekanik yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, Lu Yuan menunjuk meriam mekanik itu lagi. Cahaya besi abu-abu menyala pada meriam mekanik itu, dan aura di atasnya menjadi lebih kuat. Peningkatan mekanik. Lu Yuan dapat meningkatkan beberapa mesin ini dan meningkatkan kekuatannya. Bukan hanya mesin, tetapi juga bentuk kehidupan. Mekanik seperti penjaga mekanik. Setelah peningkatan, kehidupan mekanik akan sangat ditingkatkan dalam semua aspek, seperti teknik tempur tipe pendukung yang kuat. Sayangnya, teknik tempur ini hanya efektif pada mesin. Lu Yuan menghela napas. Namun, ia masih sangat puas. Ia dapat memperoleh sendiri beberapa peralatan Geno kelas Raja tipe meriam mengambang, dan kemudian menggunakan kubus evolusi untuk berevolusi ke kelas Kaisar, dan kemudian menggunakan dorongan mekanik. Daya tembaknya sangat kuat. Sepertinya ada sesuatu, dan jika dia tidak punya tempat untuk mendapatkan kristal, dia bisa membuat senjata Geno kelas Raja dan mendapatkan banyak. Lu Yuan beristirahat sekali lagi. Kemudian, dia memulai evolusi gen berikutnya. Gen keempat, yang juga merupakan gen Lu Yuan yang paling berharga, adalah gerbang spasial 434 Wandering the Stars, Holy Radiance, Dark Shadow Empire 1. Dengan dua gen kelas Kaisar sebagai dasarnya, kesulitan evolusi Lu Yuan selanjutnya menjadi jauh lebih rendah. Bahkan jika itu adalah teknik pertarungan tipe spasial yang kuat, tidak akan ada bahaya dalam evolusinya. Bahkan rasa sakitnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Meskipun tulang dan darahnya masih retak, di bawah pengaruh nada kehidupan dan tubuh spiritual matahari yang agung, kulitnya yang retak sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Waktu berlalu, dan evolusi berakhir dengan sangat cepat. Setelah gen gerbang spasial berevolusi, kekuatan yang tak tertandingi muncul sekali lagi. Itu sama dengan Kaisar Mekanik, amplifikasi menyeluruh, tetapi 2/3 lebih kuat dari Kaisar Mekanik. Dengan penambahan 3 gen kelas Raja, kekuatan yang mengerikan melonjak dalam tubuh Lu Yuan. Untungnya, ini adalah perubahan pada tingkat genetik, jadi Lu Yuan masih bisa mengendalikan kekuatannya secara normal. Namun, jika dia ingin menggunakannya secara rinci, dia harus melatihnya dengan baik. Lu Yuan memeriksa informasi gen baru itu. Gen kelas Kaisar, mengembara di antara bintang-bintang. Dibandingkan dengan gerbang ruang angkasa kelas Raja, pengembaraan ruang angkasa juga merupakan keterampilan tempur ruang angkasa tipe teleportasi yang kuat. Akan tetapi, mengembara di antara bintang-bintang jauh lebih efisien. Jika Lu Yuan telah menggunakan gerbang ruang angkasa sebelumnya, ia dapat melintasi jarak lebih dari 500.000 km ketika ia dalam kekuatan penuh dan telah menyelesaikan penyempurnaan. Namun sekarang, Lu Yuan merasa bahwa jika ia sepenuhnya menggunakan pengembara bintang, ia bahkan dapat pergi ke planet lain secara langsung. Lu Yuan teringat bahwa ia sekarang adalah seorang raja pertempuran dan hampir tidak dapat bertahan hidup dalam ruang hampa. Haruskah aku mencari kesempatan untuk bepergian ke planet lain? Ia memikirkannya dan merasa bahwa itu cukup menarik. Ia akan keluar dan melihat-lihat ketika ia memiliki kesempatan. Selain gerbang ruang angkasa menjadi lebih kuat ketika dalam kekuatan penuh, warisan genetik untuk penggunaan kekuatan ruang angkasa juga menjadi lebih mendalam. Lu Yuan melambaikan tangannya dan retakan ruang angkasa tiba-tiba muncul. Dengan sebuah pikiran, retakan ruang angkasa itu menghilang. Lu Yuan sekarang dapat merobek ruang untuk merobek objek yang awalnya berada di koordinat ruang tersebut. Jika mereka bertindak secara rahasia, bahkan Raja Pertempuran atau Kaisar Pertempuran mungkin akan tertipu. Kerusakan yang disebabkan oleh robekan ruang tidak seperti kekuatan lain yang telah dikuasai Lu Yuan. Kekuatannya sangat mengerikan,
dan bahkan kaisar pertempuran tidak akan merasa senang jika terkena serangan. Bukan hanya robekan ruang, Lu Yuan menemukan bahwa ia juga dapat mempelajari keterampilan tempur penjara spasial Aimen. Dengan keterampilan ruang angkasa kelas kaisarnya, dia mungkin bisa memenjarakan seorang raja pertempuran dengan level yang sama dengan Gen Raja. Aku bertanya-tanya apakah seorang kaisar pertempuran dapat dijebak sesaat. Itu mirip dengan penggunaan medan gravitasi tubuh roh matahari, dan itu juga merupakan teknik kecil. Selain itu, teleportasi Lu Yuan menjadi lebih cepat. Seolah-olah seluruh dirinya telah menyatu ke dalam ruang angkasa. Setelah dia berevolusi ke level gen kelas kaisar, ruang angkasa bagi Lu Yuan seperti air bagi ikan. Dia menggunakan teleportasi spasial lagi tanpa penundaan. Secara keseluruhan, keterampilan tempur jelajah ruang angkasa sangat kuat, dan Lu Yuan masih sangat puas. Setelah itu, Lu Yuan beristirahat. Setelah memulihkan semangat dan kekuatan fisiknya, dia mulai mengembangkan cahaya suci. Proses evolusi yang sudah dikenalnya berakhir dengan sangat cepat. Gen kelas kaisar, cahaya suci, telah berevolusi menjadi gen kelas kaisar, cahaya suci. Tak perlu dikatakan, itu akan meningkatkan semua atribut. Dalam hal keterampilan tempur, kekuatan kecemerlangan suci lebih kuat, dan itu bukan penggunaan satu kali seperti cahaya suci. Holy Radiance adalah keterampilan tempur yang dapat digunakan terus-menerus. Setelah diaktifkan, keterampilan ini akan kebal terhadap semua racun dan tidak akan terpengaruh oleh kutukan atau efek negatif apapun yang lebih rendah dari tingkat penguasa. Pada saat yang sama, keterampilan ini akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Tidak hanya itu, tetapi juga akan lebih efektif melawan keterampilan tempur tipe gelap. Dan penggunaan kekuatan cahaya yang dibawa oleh gen Transcendent juga sangat kuat. Lu Yuan dapat menggunakan kekuatan cahaya untuk menyerang, bertahan, meningkatkan, memurnikan, dan sebagainya. Dia mirip dengan beberapa gen kelas kaisar sebelumnya dan mungkin memiliki kekuatan keterampilan tempur kelas penguasa. Lu Yuan menghembuskan napas dan berdiri. Sampai sekarang, Lu Yuan akhirnya menaikkan semua gennya ke kelas kaisar. Kekuatan gen penguasa tidak perlu dikatakan lagi. Tentu saja, itu menghabiskan banyak kristal roh. Yang paling murah adalah tubuh spiritual matahari, yang harganya lebih dari 2 juta kristal roh kelas 6. Yang paling mahal adalah perjalanan bintang, yang harganya sekitar 6 juta kristal roh kelas 6. Totalnya sekitar 20 juta kristal roh kelas 6. Untungnya, Lu Yuanzi telah pergi ke kubus evolusi untuk menambah banyak uang. Sekarang, masih banyak yang tersisa di kubus evolusi, yang seharusnya cukup untuk mengembangkan beberapa gen tingkat Sein lagi. Tentu saja, itu seharusnya tidak mungkin sekarang. Seluruh tubuh Lu Yuan terkoyak ketika ia berevolusi ke tingkat penguasa. Ia mungkin akan meledak ketika ia berevolusi ke tingkat Sein. Setelah evolusi gen, langkah Lu Yuan berikutnya adalah menuliskan gen Transcendent baru. Dia mengeluarkan bola cahaya oranye dengan benang-benang aneh yang mengalir di dalamnya. Gen Transcendent tingkat Raja, Dark Shadow Legion. Ini adalah tujuan Lu Yuan berikutnya. Dengan sebuah pikiran, bola cahaya oranye itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke dalam tubuh Lu Yuan. Benang-benang aneh dalam bola cahaya itu memasuki rantai genetik kosong dan mulai menenun rantai genetik baru. Lu Yuan, yang memiliki 5 gen kelas kaisar, belum menyelesaikan tempering tubuhnya. Namun, kekuatan tubuh dan untaian gennya sudah cukup baginya untuk dengan mudah merekam gen kelas kaisar. Hanya ada sedikit rasa sakit, dan dengan sangat cepat, gen Transcendent Dark Shadow Legion selesai 435 Wandering the Stars, Holy Radiance, Dark Shadow Empire 2. Setelah menuliskan gen tersebut, kesadaran Lu Yuan muncul dalam kabut putih. Di belakang Lu Yuan terdapat rantai gen yang besar. Di depan Lu Yuan, kabut putih membumbung dan seekor kucing hitam besar dengan kabut hitam di sekujur. Tubuhnya muncul. Tubuh kucing besar itu sepenuhnya hitam, tetapi matanya berwarna merah darah. Kucing itu tidak memiliki kecerdasan, hanya niat membunuh yang brutal. Lu Yuan memanggil persenjataan genonya, dan energinya melonjak. Kucing besar itu meraung dan kabut hitam beredar di sekujur tubuhnya. Satu demi satu, kucing besar yang sama-sama hitam berlari keluar dari kabut hitam dan bergegas menuju Lu Yuan. Jumlah mereka ada ratusan. Lu Yuan sedikit terkejut. Apakah ini kekuatan Legiun Dark Shadow? Ada ratusan klon, yang memang banyak. Jika Lu Yuan telah mencatatnya,
maka dia akan memiliki ratusan klon dengan kekuatan tempur 30 teratas di The Prodigy Ranking. Dengan begitu banyak klon, bahkan Lu Yuan harus berusaha keras untuk membunuh mereka semua. Tentu saja, ini hanya relatif terhadap klon Lu Yuan. Klon kucing hitam besar itu masih sangat lemah. Cahaya suci berkedip-kedip, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di sekujur tubuh Lu Yuan, seperti bola lampu raksasa. Dengan munculnya cahaya suci, klon di dekat Lu Yuan diterangi oleh cahaya dan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Gumpalan kabut hitam meluap dari tubuh klon. Lu Yuan mengangkat alisnya, agak terkejut dengan kemampuan cahaya suci untuk menahan kekuatan kegelapan. Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Bagaimanapun, dia menghadapi gen kelas kaisar. Kekuatan Lu Yuan sendiri jauh melebihi kucing hitam besar ini. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tubuhnya menghilang dan langsung muncul di depan tubuh utamanya. Gerakan ruang. Saat berikutnya, pedang berat di tangan Lu Yuan melambai dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk jaring pedang emas yang menutupi kucing hitam besar itu. Cahaya suci memiliki efek pengekangan yang kuat pada kucing hitam besar itu. Hal itu menyebabkan sisa keinginan kucing besar itu menghilang bahkan sebelum sempat pulih. Itu sangat berlebihan. Saat sisa keinginan dalam gen transenden menghilang, keinginan Lu Yuan juga kembali ke tubuhnya. Pada titik ini, ia dapat dianggap telah sepenuhnya menanamkan gen transenden pasukan bayangan. Peningkatan utama Legiun Bayangan Gelap adalah dalam kekuatan spiritual dan kecepatan. Mereka juga telah meningkatkan sebagian kekuatan mereka, tetapi pertahanan mereka paling sedikit meningkat. Lu Yuan dapat memahami hal ini. Bagaimanapun, keterampilan tempur ini tampaknya cenderung ke arah pembunuhan. Lu Yuan tidak berhenti. Setelah selesai merekam, dia langsung mulai berevolusi. Cahaya biru berkedip lagi. Setelah menghabiskan jutaan kristal roh level 6, evolusi selesai dengan sangat cepat. Gen Kaisar, Kerajaan Bayangan. Buff beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, efek dari keterampilan tempur Legiun Bayangan Gelap juga jauh lebih kuat. Teknik tempur Kerajaan Bayangan Gelap dapat memadatkan domain yang diselimuti kegelapan. Di dalam domain, semuanya gelap gulita, dan penglihatan serta persepsi seseorang akan berkurang sampai batas tertentu. Ini sedikit mirip dengan kabut es si Ting Sui. Sebagai penguasa domain, Lu Yuan secara alami tidak terpengaruh. Pada saat yang sama, Lu Yuan dapat membuat klon di mana saja di domain kegelapan. Kekuatan klon hampir sepertiga dari kekuatan tempur Lu Yuan sendiri. Selain itu, jumlah klon masih dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dan kekuatan mental Lu Yuan sendiri. Avatar bayangan di Kerajaan Bayangan dapat dikatakan sebagai pembunuh terbaik. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, dan hampir tidak terdeteksi. Jika seseorang memasuki Kerajaan Bayangan, mereka bahkan mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Lu Yuan melihat informasi tentang keterampilan tempur ini dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Keterampilan tempur Kerajaan Bayangan lebih kuat dari yang dia kira. Satu-satunya kekurangannya adalah ia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual untuk menggunakan wilayah tersebut. Lu Yuan dapat membayangkan bahwa bahkan seorang kaisar pertempuran akan dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara para kaisar pertempuran jika mereka memiliki keterampilan tempur ini. Lu Yuan hanyalah seorang raja pertempuran, tetapi ia telah memiliki keterampilan tempur ini, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Dengan energi spiritualnya yang tidak terbatas, kerugian dari menghabiskan terlalu banyak energi spiritual bukanlah kerugian sama sekali. Selain itu, di Kerajaan Bayangan, tidak seorang pun tahu siapa dia. Ia dapat melakukan beberapa hal tanpa memperlihatkan dirinya. Secara keseluruhan, Lu Yuan sangat puas dengan efek teknik tempur Kerajaan Bayangan. Sampai sekarang, Lu Yuan akhirnya mengembangkan semua gen sebelumnya dan mengukir gen baru. Lu Yuan memiliki total 6 gen raja. Dengan begitu banyak gen raja yang kuat, bahkan seorang kaisar pertempuran akan merasa sulit untuk melawannya. Faktanya, kecuali seseorang memiliki kekuatan alami, banyak dewa pertempuran mungkin hanya memiliki 2 atau 3 gen raja. Beberapa dari mereka mungkin hanya memiliki gen raja pada tahap raja pertempuran, dan mereka mungkin tidak memiliki sebanyak Lu Yuan. Jika orang tahu bahwa Lu Yuan, yang hanya seorang raja pertempuran, memiliki 6 gen kelas kaisar, mereka akan sangat iri. Tentu saja, jika Lu Yuan ingin menyempurnakan semua gen ini, ia perlu menghabiskan banyak waktu dan kristal roh. Untuk menyempurnakan gen kelas kaisar,
seseorang memerlukan setidaknya 1 juta kristal roh level 7. Ia memiliki total 6, dan 5 yang pertama seharusnya sudah disempurnakan hingga sempurna sebelumnya. Setelah evolusi, masih ada 10% hingga 20% tingkat penempaan yang tersisa, dan kerajaan bayangan perlu ditempa lagi. Lu Yuan membuat perkiraan konservatif dan memperkirakan bahwa mungkin ada lebih dari 10 juta kristal roh kelas 7 yang harus dikonsumsi. Hanya memikirkannya saja membuat kulit kepalanya geli. Sumber daya kultivasi Lu Yuan saat ini masih berupa cairan gen kekuatan roh level 3, yang tidak banyak meningkatkan efisiensi pemurniannya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat. Siapa yang tahu berapa lama ia harus berkultivasi di alam raja pertempuran? Satu-satunya hal yang beruntung adalah Lu Yuan dapat pergi ke tingkat atas tanah asal ketika saatnya tiba. Sumber daya di sana seharusnya lebih melimpah daripada di sini. Pada saat itu, ia seharusnya dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya. Tentu saja, ini harus menunggu sampai Lu Yuan menghabiskan semua cairan gen kekuatan roh yang dimilikinya. Selain itu, dia juga bisa memasukkan masalah kemajuan kubus evolusi ke dalam agenda. Bagaimanapun, dia sekarang adalah raja pertempuran dan memiliki 6 gen kaisar. Dia seharusnya memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu sekarang, dan dia bisa pergi dan menjelajahi area yang telah dia rasakan sebelumnya. Di dunia nyata, pembunuhan mutan juga bisa dilakukan secara bersamaan. Selama dia punya waktu, dia bisa mempertimbangkan untuk melakukan misi dengan para penjaga malam. Lu Yuan merenungkan masalah ini dan menyadari bahwa hanya ada 2 hari tersisa sebelum dia harus meninggalkan tanah asal. Lu Yuan berhenti berkultivasi dan beristirahat dengan baik selama 2 hari. 2 hari kemudian, cahaya putih menyala dan Lu Yuan muncul di kamar asrama. Matahari bersinar terang di luar jendela. Saat itu sudah bulan September, dan cuacanya masih cukup panas. Namun, itu tidak banyak berpengaruh pada prajurit genetik. Lu Yuan turun ke bawah, tetapi Yang Ping dan Mak tidak ada di sana. Mungkin karena tingkat kemajuan Lu Yuan terlalu menakutkan, Yang Ping dan Mak akan pergi ke ruang kultivasi untuk berkultivasi dengan tekun bahkan ketika mereka kembali ke dunia nyata, tidak bermalas-malasan sama sekali. Tentu saja, Lu Yuan sangat senang dengan ini. Lu Yuan meminta Beiji untuk menyiapkan makan siang. Setelah selesai makan, dia pergi ke asrama Si Tingyu. Begitu dia memasuki gedung asrama, Lu Yuan melihat Si Tingyu sedang beristirahat di sofa. Dia mengenakan pakaian rumah longgar yang menyembunyikan bentuk tubuhnya yang sempurna. Namun, selain Si Tingyu, Lu Yuan juga melihat Li Qinghe. Lu Yuan tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Kakak Qinghe, mengapa kamu juga ada di sini?" Li Qinghe melirik Lu Yuan dan berkata, "Ada apa? Kamu tidak senang melihatku di sini bersama mentormu yang cantik, kan?" Wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam. Dia terbatuk dan berkata dengan serius, "Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya aku lebih bahagia?" Mata Li Qinghe membelalak karena terkejut. Bahkan Si Tingyu melotot ke arah Lu Yuan. "Kamu berbicara omong kosong. Ya Tuhan, apakah kalian berdua mengerti?" Lu Yuan menggerakkan mulutnya dan tertawa datar. "Aku hanya bercanda. Kakak Qinghe, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk datang ke sini?" Li Qinghe berbaring di punggung Si Tingyu seperti ikan asin dan berkata, "Ini tidak tiba-tiba, bukankah aku baru saja kembali dari luar? Baru-baru ini, frekuensi mutasi di berbagai kota telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Aku kelelahan, jadi aku datang ke hujan lebat untuk bersantai." "Bersantai? Bagaimana cara bersantai?" Lu Yuan menatap Li Qinghe dan Si Tingyu dengan kaget. Kemudian, dia memikirkan informasi lain tentang Li Qinghe. Tingkat mutasi meningkat pesat. Mengapa? 436 markas besar penjaga malam, kemungkinan transformasi 1. Entah kenapa, aku juga sangat kesal. Aku selalu melakukan perjalanan bisnis. Oh benar, aku memang menemukan mutasi yang mirip dengan Sueren ketika kita bertemu dengannya di kota Sili. Bukankah kau mengatakan bahwa manik pelahap jiwa Sueren diberikan kepadanya oleh seseorang? Dia tidak tahu siapa orangnya. Aku belum menemukannya." Li Qinghe mendesah saat berbicara. Lu Yuan berpikir sejenak lalu tersenyum. "Saudari Qinghe, jika ada tanda-tanda mutasi, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Karena sekarang ada lebih banyak tanda-tanda mutasi, akan jauh lebih efisien baginya untuk menyerap aura yang tidak diketahui itu jika dia ingin bersentuhan dengannya. Selain itu,
Kekuatannya saat ini memang tidak dianggap lemah. Meskipun dia bisa melatih keterampilan roh dan keterampilan fisik untuk terus meningkatkan kekuatan tempurnya di sekolah, untuk saat ini, Lu Yuan merasa bahwa memanfaatkan kesempatan ini untuk bersentuhan dengan mutasi adalah pilihan yang tepat. Mendengar perkataan Lu Yuan, Li Qinghe tercengang. Ia kemudian menatap Lu Yuan. Kau juga ingin bekerja lembur. Kau bahkan belum lulus, mengapa kau begitu tertekan? Wajah Lu Yuan menjadi gelap. Mengapa orang ini selalu berpikir untuk bermalas-malasan? Ia terbatuk dan berkata, aku hanya ingin tahu tentang mutasi itu. Li Qinghe berpikir sejenak dan menatap Si Tingyu. Kau adalah murid dari hujan lebat yang hebat. Apakah gurumu setuju? Si Tingyu, yang selama ini terdiam, tersenyum dan berkata, dengan kekuatan Ayuan saat ini, aku benar-benar tidak punya hal lain untuk diajarkan padanya. Ayuan sudah menjadi raja pertempuran, kan? Di masa depan, kau bisa berkultivasi sendiri. Setelah mendengar perkataan Si Tingyu, Li Qinghe membelalakan matanya karena terkejut dan menatap Lu Yuan. Kau sudah menjadi raja pertempuran. Cepat sekali. Li Qinghe telah sibuk dengan mutasi itu dan belum pernah ke tanah asal selama beberapa hari. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Lu Yuan sudah mencapai level ini. Ya, aku baru saja menerobos. Lu Yuan tersenyum. Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan aneh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Setelah mengetahui kekuatan kakak Yuan, lelaki tua itu mungkin akan mulai mendesakmu lagi. Sudut mulut Si Tingyu berkedut, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Yuan, lebih baik kau keluar sekarang. Lu Yuan mengangguk setuju tanpa suara. Baiklah, kau bisa pergi ke markas penjaga malam bersamaku sekarang. Li Qinghe berdiri dan mencubit wajah kecil Si Tingyu dari belakang. Dia tersenyum jahat dan berkata, gadis, aku pergi dulu. Bersikaplah baik dan tunggu aku di rumah. Si Tingyu mengusap wajahnya tanpa daya dan melotot ke arah Li Qinghe. Lu Yuan terdiam. Ia menatap lurus ke depan dan pura-pura tidak melihat apapun. Meskipun ia ingin melakukan hal yang sama. Lu Yuan mengikuti Li Qinghe keluar dari asrama Si Tingyu. Kemudian, mereka berdua menaiki mobil sport Li Qinghe dan tiba di depan sebuah gedung tinggi yang gelap gulita di tengah ibu kota kekaisaran. Kita sudah sampai, turun. Li Qinghe membawa Lu Yuan keluar dari mobil dan berjalan menuju gedung tinggi itu. Di tangga menuju pintu masuk utama, Lu Yuan mendongak ke gedung tinggi itu dan sedikit terkejut dengan kemegahan markas penjaga malam itu. Ia mengikuti Li Qinghe dan segera memasuki gedung tinggi itu. Ada orang-orang yang datang dan pergi di dalam gedung itu. Pandangan Lu Yuan menyapu mereka. Hampir semua orang adalah pejuang genetik dengan kekuatan spiritual. Tentu saja, ada juga orang-orang biasa, yang menjadi resepsionis. Semua resepsionis itu sangat cantik. Penjaga malam dianggap sebagai organisasi resmi yang kuat di kekaisaran, dan manfaat mereka pasti sangat bagus. Orang biasa yang bisa bergabung dengan markas penjaga malam mungkin memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Hanya saja dia tidak membangkitkannya dan menjadi pejuang genetik. Ketika orang-orang yang lewat melihat Li Qinghe, mereka semua akan mengangguk dengan hormat dan menyapanya. Penatua Li, Tuan Li, petik 2. Li Qinghe mengangguk sedikit sebagai bentuk salam. Setelah saling menyapa, para penjaga malam akan menoleh untuk melihat Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat penampilan Lu Yuan, banyak orang membelalakkan mata mereka karena terkejut. Setelah melihat Lu Yuan mengikuti Li Qinghe ke lift eksklusif ke lantai atas, kerumunan mulai berbisik dengan gembira. Hei, apakah kalian melihat itu? Orang yang mengikuti di belakang tetua Li tadi adalah orang itu, kan? Nomor 1 di peringkat keajaiban, Tuan Lu Yuan. Omong kosong, kami tidak buta, kami pasti melihatnya. Saya selalu mendengar bahwa Tetua Li dan Tuan Lu Yuan memiliki hubungan yang baik. Jadi itu benar, Tetua Li benar-benar membawa Tuan Lu Yuan ke markas penjaga malam kami. Dari kelihatannya, mungkinkah Tuan Lu Yuan ingin bergabung dengan kita, para penjaga malam? Seharusnya begitu, kita para penjaga malam itu hebat. Bahkan Tuan Lu Yuan, yang merupakan salah satu favorit surga teratas di seluruh bidang bintang awan putih, bersedia bergabung dengan kita. Tampaknya menjadi penjaga malam itu menjanjikan. Sementara semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, Lu Yuan dan Li Qinghe telah menaiki lift ke lantai atas markas penjaga malam.
Setelah keluar dari lift, Lu Yuan mengikuti Li Qinghe di sepanjang koridor yang ditutupi karpet hitam dan datang ke pintu kantor pemimpin penjaga malam. Li Qinghe mengetuk pintu. Kemudian, pintu terbuka. Lu Yuan melihat seorang pria parubaya yang tampak biasa dengan rambut ikal coklat berdiri di dalam. Ketika pria parubaya itu melihat Li Qinghe, dia tersenyum. Tetua Li. Ketika dia melihat Lu Yuan, pria parubaya itu tertegun sejenak sebelum dia menunjukkan ekspresi gembira. Tuan Lu Yuan juga ada di sini. Masuklah dengan cepat. Pria parubaya itu dengan cepat memberi jalan bagi Lu Yuan dan Li Qinghe untuk masuk. Memasuki kantor, Lu Yuan menilai ruangan itu 437 markas besar penjaga malam, kemungkinan transformasi 2. Di seberang pintu terdapat jendela Prancis yang tinggi, dari sana orang dapat melihat pemandangan ibu kota kekaisaran. Di sebelah kanan, terdapat sofa utama dan 2 sofa sekunder yang mengelilingi meja kopi hitam. Di sebelah kiri, terdapat rak buku besar dengan banyak buku. Ada meja kayu di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit, dan seorang pria parubaya berambut hitam dengan wajah tegas sedang menatap mereka. Dia berdiri dan berjalan dengan senyum cerah di wajahnya. Hahaha, Tuan Lu Yuan, selamat datang di markas penjaga malam. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari kelompok Qinghe? Guan menatap Lu Yuan dengan penuh harap di matanya. Lu Yuan menatap Li Qinghe. Li Qinghe tersenyum dan berkata, Paman Gu, Yuan berkata bahwa dia ingin membantu penjaga malam menghadapi fenomena mutasi. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Mendengar ini, wajah Guan berseri-seri karena terkejut. Dia segera berkata, ini adalah hal yang hebat bagi Kekaisaran Maple Merah bahwa Tuan Lu Yuan memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimana dengan ini? Tuan Lu Yuan, Anda akan menjadi seperti kelompok Qinghe dan menjadi penatua kehormatan penjaga malam. Anda akan menikmati hak dan manfaat seorang penatua, dan tidak akan ada banyak batasan. Anda hanya perlu mengambil tindakan dalam kasus insiden mutasi yang sulit ditangani. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Baiklah, Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan. Bagaimanapun, dia telah berencana untuk menangani insiden mutasi itu. Jika dia bisa meminta penjaga malam untuk membantunya menemukan beberapa insiden mutasi yang lebih merepotkan, itu sebenarnya akan menghemat tenaganya. Tidak hanya itu, tetapi ada juga manfaatnya. Bukankah itu lebih baik? Melihat Lu Yuan telah setuju dengan mudah, Guan terkejut dengan senang hati. Dia membiarkan Lu Yuan dan Li Qinghe duduk di sofa, lalu meminta pria parubaya itu untuk membawa kontrak. Lu Yuan melihatnya sendiri. Seperti yang dikatakan Guan, dia tidak perlu sering masuk kerja atau berurusan dengan mutasi kecil. Dia hanya perlu mengambil tindakan ketika dia menemukan mutasi yang tidak dapat dipecahkan oleh penjaga malam. Ini adalah satu-satunya tugasnya. Mengenai manfaatnya, dia dapat memeriksa berkas mutasi penjaga malam dan memobilisasi penjaga malam dalam jarak terbatas. Tentu saja, alasannya harus masuk akal. Ada juga gaji sebesar 500.000 kristal level 5 setahun. Meskipun gaji ini sedikit rendah untuk Lu Yuan dan tidak dapat dibandingkan dengan pasukan tingkat sektor bintang yang telah mengundangnya sebelumnya, itu masih sedikit rendah. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Kekaisaran Maple Merah hanyalah sebuah faksi dengan dewa pertempuran. Masih ada kesenjangan besar antara mereka dan faksi-faksi tingkat sektor bintang itu. Untungnya, Lu Yuan tidak berniat mengandalkan gaji ini untuk bercocok tanam. Sumber dayanya secara alami diperoleh dari tanah sumber asal. Selain manfaat ini, akan ada sebuah villa di distrik White Willows sebagai hadiah, dan tunjangan hidup sebesar $1 miliar Maple setahun. Ini sangat berharga bagi orang biasa, tetapi bagi para pejuang genetik, itu bukan apa-apa, terutama bagi seorang pejuang raja pertempuran seperti Lu Yuan. Satu-satunya kegunaannya adalah membuat hidup sedikit lebih mudah. Lu Yuan bertanya kepada Li Qinghe. Li Qinghe memeriksa kontrak dan setelah memastikan tidak ada masalah, Lu Yuan menandatanganinya. Setelah menandatangani, Guan tidak bisa lagi menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang, Tetua Lu Yuan. Kita berada di pihak yang sama mulai sekarang." Presiden Guan, Anda terlalu baik, Lu Yuan tersenyum. Kelompok Qinghe datang lebih awal dari Anda. Anda dapat bertanya kepada kelompok Qinghe apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Itu sama saja.
kata Guan sambil tersenyum. Lu Yuan menganggukkan kepalanya dengan serius. Terima kasih, Presiden Gu. Aku akan melakukannya. Mehem, King He, bawa tetua Lu Yuan ke sini. Guan menatap Li King He. Li King He bangkit dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia tersenyum dan berkata, "Ah Yuan, ayo pergi." Senyum di wajah Guan bersemi saat dia melihat mereka berdua pergi. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa Lu Yuan, jenius nomor 1 di The Prodigy Ranking, akan menguntungkan kita, para penjaga malam. Hahaha, biarkan orang-orang tua itu memperjuangkannya. Bisakah kau mengalahkanku? Bahkan kelompok King He adalah penjaga malam kita. Guan memikirkan sesuatu. Dia dengan senang hati mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Du. Segera, panggilan itu tersambung. Guan tersenyum dan berkata, "Cheng Xin, aku punya kabar baik untukmu." Markas besar pengawal Maple Merah, si Cheng Xin melirik si Ting Feng, yang sedang melaporkan situasi. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia diam. Si Ting Feng sedikit bingung. Dia berhenti berbicara dan menatap si Cheng Xin dengan rasa ingin tahu. Si Cheng Xin berdiri dan melihat keluar jendela ke menara penjaga malam yang tidak jauh dari sana. Dia tersenyum dan berkata, "Pak Tua Gu, kabar baik apa yang membuatmu begitu bahagia?" "Tidak apa-apa," Guan tersenyum dan mendesah. "Kau kenal Cheng Xin, bukan? Kelompok King He adalah penatua kehormatan penjaga malam. Lu Yuan memiliki hubungan yang baik dengan kelompok King He sehingga dia datang ke markas penjaga malam hari ini. Dia bermaksud menjadi penatua kehormatan penjaga malam seperti kelompok King He. Aku melihat mereka berdua memiliki hubungan yang baik, jadi aku tidak tega melihat mereka berpisah, jadi aku setuju." Lu Yuan sekarang menjadi penatua kehormatan penjaga malam. Senyum di wajah si Cheng Xin membeku. Sudut mulutnya berkedut, dan aura kekerasan melonjak di sekelilingnya. Dia secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan dan teleponnya rusak. Si Cheng Xin menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat keponakannya dengan senyum ramah di wajahnya. Melihat senyum si Cheng Xin yang tiba-tiba, si Ting Feng sedikit bingung. Dia bertanya, "Perwira senior, ada apa? Anda terlihat sangat bahagia." 438 markas besar penjaga malam, kemungkinan transformasi 3. "Hehe, tentu saja aku senang." Sudut mulut si Cheng Xin berkedut. Dia berkata dengan gigi terkatup. "Ting Feng," katanya samar, "aku memintamu untuk mengundang Lu Yuan bergabung dengan pengawal Maple kita. Apakah kamu melakukannya?" Si Ting Feng terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, "Aku melakukannya, tetapi Ah Yuan sepertinya mengatakan bahwa dia belum lulus, jadi aku tidak ingin memikirkan masalah ini untuk saat ini. Aku pikir Ah Yuan akan lulus dalam 4 tahun, jadi kurasa tidak perlu terburu-buru. Aku berencana untuk mengundangnya lagi setelah beberapa saat." "Hehe, tidak perlu mengundangnya." Si Ting Feng tertegun dan menatap si Cheng Xin dengan bingung. Dia tahu bahwa si Cheng Xin sangat menghargai Lu Yuan dan ingin dia bergabung dengan pengawal Maple. Si Ting Feng tentu saja bisa memahami ini. Bagaimanapun, Lu Yuan sekarang adalah yang pertama di peringkat keajaiban. Siapa yang tidak menginginkan seorang jenius seperti itu? Kenapa dia tiba-tiba bilang tidak akan mengundangnya? "Kenapa?" tanya si Ting Feng heran. "Kenapa?" "Hehe, karena dia sudah bergabung dengan penjaga malam, akan terlambat kalau kau mengundangnya lagi." Si Cheng Xin menggertakkan giginya, senyum di wajahnya menyeramkan. Baru saat itulah si Ting Feng bereaksi. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan hatinya dipenuhi kepahitan. "Sial, Ah Yuan, bajingan ini, bukankah ini jebakan untukku? Ini buruk." Kemudian, si Ting Feng mendengar suara samar si Cheng Xin. "Dalam 2 bulan ke depan, timmu harus bekerja keras dan mengelola keamanan publik di ibu kota. Kalau ada kasus, kau tunggu saja." Si Ting Feng tercengang. 2 bulan lembur terus-menerus. Sudut mulutnya berkedut, dan dia merasa tenggorokannya kering. Petik 2 titik. "Ya, kau tidak makan. Ya, aku akan menyelesaikan misinya." Keluar. Si Ting Feng ingin pergi dalam keadaan menyedihkan, tetapi wajah si Cheng Xin menjadi gelap. "Tunggu, mana laporannya? Selesaikan laporanmu." Si Ting Feng tidak bisa berkata apa-apa. Di markas besar penjaga malam, setelah menelepon si Cheng Xin dan Versailles, Guan cemberut dan memutar nomor lain, merasa sedikit tidak puas. "Hei, Li Tua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalau tidak, aku akan sangat terganggu." "Ada apa?"
Seperti ini, kamu juga tahu bahwa Li Qinghe dan Lu Yuan dari keluarga Li. Halo, Carlo, bagaimana garis pertahanan akhir-akhir ini? Oh, itu bukan masalah besar. Aku hanya punya sesuatu untuk dibagikan denganmu. Halo, sementara Guan merasa puas, Lu Yuan meninggalkan kantor bersama Li Qinghe dan berjalan-jalan di sekitar markas penjaga malam. Ini termasuk ruang penjaga malam, ruang strategi, ruang misi, ruang arsip, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, Saudari Qinghe, bukankah kau membawa manik-manik pemakan jiwa itu kembali ke markas terakhir kali? Apakah semua benda bermutasi ada di markas? Lu Yuan memikirkan aura tak dikenal yang diserapnya dari manik-manik pemakan jiwa terakhir kali dan matanya berbinar. Ia memikirkan benda-benda bermutasi lain yang mungkin ada di markas penjaga malam. Jika semua Xenogeneik memiliki aura tak dikenal, mungkin ia bisa menyerap semuanya. Jika ia menyerap semuanya, ia mungkin akan lebih dekat dengan transformasi, atau bahkan langsung bertransformasi. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Li Qinghe terkejut. Kemudian, ia mengangguk. Ya, semua benda bermutasi ada di ruang bawah tanah markas. Kau tertarik? Oh, mata Lu Yuan berbinar. Bolehkah aku pergi dan melihatnya? Tentu saja, kau seorang tetua kehormatan, jadi kau punya wewenang. Apakah kau ingin pergi dan melihatnya sekarang? Li Qinghe berkata sambil tersenyum. Oh, bibir Lu Yuan melengkung. Ayo kita pergi dan melihatnya. 439 kakak jahat, ambisius, pena aneh. Mereka berdua menaiki lift ke lantai pertama. Setelah itu, Lu Yuan mengikuti Li Qinghe ke bagian dalam gedung markas dan berdiri di depan pintu ganda berwarna hitam. Ada dua prajurit genetik dengan aura kuat yang berjaga di luar ruangan. Lu Yuan melirik mereka dan mendapati bahwa mereka berdua adalah pejuang tertinggi dalam pertempuran. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana seorang pejuang tertinggi dalam pertempuran tidak begitu berharga di kubu jenius dan peringkat keajaiban. Kenyataannya, di Kekaisaran Maple Merah, seorang pejuang tertinggi dalam pertempuran sudah dianggap sebagai ahli. Bahkan gerbang utama dijaga oleh dua pejuang tertinggi dalam pertempuran, jadi orang bisa membayangkan betapa pentingnya tempat ini. Ketika pejuang tertinggi dalam pertempuran melihat Li Qinghe dan Lu Yuan, dia segera berdiri tegak. Penatua Li, Li Qinghe mengangguk dan berkata, buka pintunya, aku akan ke ruang bawah tanah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah tanda hitam dengan pedang dan perisai emas terukir di atasnya, dan sebuah lingkaran bintang di sampingnya. Ini adalah tanda tetua penjaga malam. Ini, kedua petarung tertinggi itu saling memandang dan kemudian menatap Lu Yuan, yang berada di samping, dan memperlihatkan ekspresi yang sulit. Li Qinghe tersenyum. Kalian tidak perlu khawatir. Saudaraku Yuan adalah seorang tetua kehormatan yang baru saja bergabung dengan markas besar kami. Lu Yuan mengeluarkan token tetuanya dan menyerahkannya. Ini dibawa bersama dengan kontrak. Selama seseorang menjadi tetua kehormatan, mereka akan memiliki ini. Lu Yuan tidak terkecuali. Mereka berdua mengambil token dari tangan Lu Yuan dan Li Qinghe dan meletakkannya pada sebuah instrumen untuk memindainya satu persatu. Ketika lampu indikator hijau muncul pada instrumen tersebut, mereka berdua menghela napas lega. Mereka menatap Lu Yuan dan Li Qinghe dan terkekeh. Silakan masuk, para tetua. Kemudian, mereka membuka pintu hitam. Lu Yuan dan Li Qinghe berjalan melewati pintu tersebut. Di balik pintu tersebut terdapat sebuah ruangan kosong. Di dalam ruangan tersebut, terdapat seorang pria parubaya yang duduk bersila di sudut dengan mata terpejam. Dia baru membuka matanya setelah Lu Yuan dan Li Qinghe masuk. Pria parubaya itu tersenyum. Jadi, Penatua Li, ini, Lu Yuan. Apa yang dia lakukan di sini? Dia menatap Lu Yuan, yang berada di sampingnya, dan agak terkejut. Li Qinghe tersenyum. Penatua Wang, saudaraku Yuan juga telah bergabung dengan kami para penjaga malam. Dia sekarang menjadi raja pertempuran, jadi dia secara alami adalah penatua kehormatan, sama sepertiku. Setelah mendengar ini, mata tetua Wang membelalak dan dia menatap Lu Yuan dengan kaget. Dia membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat terdiam, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Membandingkan orang lain benar-benar menyebalkan. Kalian berdua lebih berbakat dari yang lain. Aku sudah mencapai akhir hidupku sebagai raja pertempuran. Generasi baru benar-benar lebih unggul dari yang lama. Kalian akan pergi ke bawah tanah. Tanyanya sambil tersenyum. Baiklah,
Saudara Yuan baru saja bergabung dengan penjaga malam dan tidak tahu banyak tentang benda yang bermutasi itu. Aku berencana untuk membawanya melihatnya. Li Qinghe menjelaskan. Baiklah, kita harus melihatnya. Tetua Wang mengangguk, lalu menyuntikkan energi rohnya ke dalam perangkat hitam di sampingnya. Saat berikutnya, lantai di tengah ruangan retak terbuka, memperlihatkan tangga yang mengarah ke bawah. Ada obor di dinding di kedua sisi tangga secara berkala. Obor itu menyala, dan cahayanya berkedip-kedip. Itu tampak sedikit gelap dan mati di kedalaman. Lu Yuan sedikit terkejut. Mengapa dia tidak menyalakan lampu? Tapi dia tidak bertanya. Ayo pergi. Li Qinghe menarik tangan Lu Yuan. Setelah mereka berdua turun, celah di atas tertutup lagi. Tangga itu berkelok-kelok turun, seolah-olah mengarah ke dasar bumi. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh itu. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Yuan menyadari bahwa masih tidak ada cahaya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saudari Qinghe, mengapa lampu di sana tidak menyala? Li Qinghe tertawa. Ada beberapa mutan di sana yang sangat sensitif terhadap cahaya. Selama cahaya muncul, mereka akan bermutasi. Apa? Lu Yuan tercengang. Ada benda aneh yang tidak normal. Li Qinghe mengangguk dengan ekspresi serius. Banyak mutan memiliki kemampuan aneh. Jika Anda tidak mengetahui kemampuan beberapa mutan, bahkan seorang raja pertempuran dapat dikalahkan. Lu Yuan merasa sedikit aneh dan menjadi lebih ingin tahu tentang hal-hal ini. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Yuan akhirnya melihat tanah. Tanah itu terbuat dari logam hitam dan lebarnya sekitar 10 meter. Mereka berdua sampai di tanah dan Lu Yuan melihat sekeliling. Meskipun lingkungannya agak redup, Lu Yuan sekarang memiliki kerajaan bayangan gelap. Sebagai gen gelap, dia dapat dengan mudah melihat bahkan di tempat yang benar-benar gelap. Ada sebuah ruangan sekitar 10 meter di depan koridor. Pintunya terbuka, dan melalui jendela, dia bisa melihat bahwa sepertinya ada seseorang yang duduk di ruangan itu. Sekitar 100 meter di depan ada area terbuka, dan sepertinya ada kamar di kedua sisi koridor. Dia tidak tahu apa yang ada di kamar-kamar itu. Li Qinghe menuntun Lu Yuan menuju pintu yang terbuka. Ketika dia semakin dekat, Lu Yuan menyadari bahwa ada 5 pejuang genetik di dalam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, 2 di antaranya tampak setengah baya, 1 adalah seorang wanita muda yang cantik, dan yang terakhir adalah seorang pria muda. Ketika mereka melihat Li Qinghe berjalan mendekat, yang lain menoleh untuk melihatnya. Mata pemuda itu berbinar, dan dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Penatua Li, mengapa Anda datang? Li Qinghe menarik Lu Yuan masuk dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Lu Yuan, Anda seharusnya pernah mendengar namanya, bukan? Mata lelaki tua itu berbinar. Dia mengamati Lu Yuan dan tersenyum lembut. Ya, saya pernah mendengar tentang dia. Dia adalah favorit surga nomor 1 di peringkat prodigi, kebanggaan bintang daki kita. Karena Anda di sini, sepertinya Anda telah bergabung dengan kami, para penjaga malam. 440 kakak jahat, ambisi, pena aneh 2. Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Benar sekali, senior. Aku sekarang sama seperti saudari Qinghe. Aku telah bergabung dengan penjaga malam dan dapat dianggap sebagai penatua kehormatan. Orang tua itu membelai janggut putihnya dan mengangguk sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Kedua pria parubaya dan wanita muda yang cantik itu juga sangat terkejut oleh Lu Yuan, menilainya. Kalau begitu kami harus memanggilmu Penatua Lu. Cek-cek, kau masih sangat muda, kau bahkan belum berusia 20, kan? Aku berusia 20 tahun beberapa bulan yang lalu, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Seorang pria kurus sedikit terkejut. Teman baik, kau sudah menjadi penatua kehormatan di usia yang begitu muda. Kultivasimu, raja pertempuran. Pria lainnya, yang sedikit gemuk dan memiliki senyum ramah, berseru. Ketika kita berusia 20 tahun, kita hanya jenderal pertempuran, kan? Atau seorang jenderal pertempuran. Jenderal pertempuran pantatku, jenderal pertempuran. Kamu adalah petarung hebat yang berhasil menembus level di usia 30, jangan terlalu percaya diri. Pria kurus di sampingnya memutar matanya dan menyerang pria gemuk itu dengan kejam. Pria gemuk itu menggaruk kepalanya dan menatap Lu Yuan dengan heran. Itu sungguh menakjubkan. Wanita muda cantik di sampingnya menatap Lu Yuan dengan mata berkaca-kaca dan tersenyum. Reputasi tetua Lu telah tersebar luas dalam beberapa tahun terakhir. Dia bahkan lebih tampan dari yang kubayangkan, hehehe gelombang.
Lu Yuan terdiam. Mengapa aku merasa seperti sedang digoda? Di sampingnya, Li Qinghe menyipitkan matanya sedikit dan menatap wanita cantik itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tetua Buna, saudaraku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Kamu harus menggunakannya pada orang lain." Buna tersenyum dan menutup mulutnya. "Tetua Li, jarang melihatmu begitu protektif terhadap makananmu." Wajah Li Qinghe menegang, dan dia melotot ke arah Buna. Buna tertawa dan berhenti menggoda Li Qinghe, kalau-kalau Li Qinghe menjadi marah karena dipermalukan. Dia bukan tandingan Li Qinghe. Mendengarkan percakapan orang lain, terutama Buna, pemuda itu menatap Lu Yuan dengan sedikit kesuraman di matanya. Lu Yuan sepertinya merasakan sesuatu dan melirik pemuda itu. Menyadari tatapan Lu Yuan, pemuda itu tersenyum kaku. "Aku Luo Lou." Setelah itu, Luo Lou tidak melanjutkan berbicara. Yang lain saling memandang dan mengangkat alis mereka, ekspresi mereka sedikit aneh. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia sepertinya mengerti sesuatu, dan menatap Li Qinghe dengan aneh. Jelas bahwa pemuda ini adalah pelamar saudari Qinghe. Dia tidak terlihat setua itu, dan karena dia mampu menerobos ke negara raja pertempuran, dia pasti seorang jenius, kan? Sudut mulutnya berkedut, tetapi dia tidak ingin menyerang Luo Lou. Li Qinghe tampaknya tidak banyak bereaksi. Dia menatap lelaki tua itu dan tersenyum. "Tetua Zhang, saya berencana untuk membawa saudara Yuan untuk melihat benda bermutasi di dalamnya." Zhang Zhen tersenyum dan mengangguk. "Teruskan, orang-orang muda memang perlu memahami tentang mutasi. Ada semakin banyak insiden mutasi sekarang. Dengan orang-orang muda berbakat seperti Anda, kita akan dapat melindungi kekaisaran kita dan orang-orang biasa di masa depan." Lu Yuan memikirkan mutasi yang dia temui sebelum dia terbangun, yang telah menghancurkan keluarganya sebelumnya. Mutasi setelah terbangun juga telah menyebabkan banyak orang meninggal di daerah kumuh. Dia mendesah dalam hatinya dan mengangguk. Dia berkata dengan serius, "Saya mengerti, senior. Jika memungkinkan, Lu Yuan benar-benar ingin menghentikan mutasi itu. Hal ini terlalu berbahaya. Selain itu, ada juga beberapa keretakan spasial. Misalnya, area terlarang di pegunungan tak berujung dan lembah retakan api es di perbatasan Kekaisaran Maple Merah terbentuk karena retakan spasial." Ketika sampai pada retakan spasial, mata Lu Yuan tiba-tiba berbinar. Gen spasial Hansen telah mencapai kelas penguasa, dan kendalinya atas kekuatan spasial cukup kuat. Jika dia memaksimalkan gen tipe spasialnya, dia mungkin dapat menutup beberapa retakan spasial yang lebih kecil. Lu Yuan memikirkan retakan spasial di planet Ice Vein. Jika itu hanya retakan spasial tingkat itu, dia merasa bahwa jika dia melunakkan gen pengembara berbintang hingga sempurna, ada harapan untuk menutupnya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Lu Yuan sedikit bersemangat. Ketika dia telah memaksimalkan gen pengembara spasial, dia akan pergi ke planet Ice Vein dan menutup retakan spasial di sisi Kobold. Dalam hal itu, hanya sisi manusia yang memiliki retakan spasial, dan dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang berkepala anjing. Lu Yuan pernah mendengar Si Tingyu berbicara tentang akibat dari persaingan di bintang urat es saat dia berkultivasi. Meskipun orang-orang berkepala anjing tulang darah memberikan hak penambangan kepada manusia, mereka melakukan beberapa hal kecil secara pribadi, seperti menyebabkan gelombang binatang buas menghancurkan pangkalan penambangan, membunuh beberapa prajurit manusia, dan menyebabkan bencana. Meskipun manusia tidak memiliki bukti konkret, jelas bahwa orang-orang berkepala anjing tulang darah belum meninggalkan planet urat es. Mereka pasti belum menyerah. Ketika dia menutup celah ruang di sisi lain, orang-orang berkepala anjing yang tersisa akan terisolasi dan tidak berdaya. Itu seperti menutup pintu untuk memukuli anjing-anjing. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Dalam hal ini, Lu Yuan berencana untuk mengubah urutan temper dan meredam langit berbintang yang berkeliaran terlebih dahulu. Dia harus mengatasi retakan ruang angkasa terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain. Lu Yuan dan Li Qinghe keluar dan berjalan di sepanjang koridor menuju kamar objek bermutasi itu. "Adik Yuan, apa yang sedang kamu pikirkan?" Melihat Lu Yuan sedang berpikir keras, mata Li Qinghe dipenuhi rasa ingin tahu. Lu Yuan kembali sadar dan melirik Li Qinghe sambil tersenyum. "Aku sedang memikirkan Luo Lou tadi. Dia tampaknya salah satu pelamarmu." Li Qinghe mengangkat alisnya sedikit, senyum nakal muncul di wajahnya. "Kakak perempuan punya banyak pelamar. Kenapa, adik Yuan, apakah kamu cemburu?" Lu Yuan mengangkat alisnya.
Saat mereka berdua masuk, Lu Yuan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Li Qinghe dan berkata sambil tersenyum. Apa yang perlu dicemburui? Li Qinghe tidak menyangka Lu Yuan begitu berani. Tubuhnya sedikit menegang, dan Lu Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Qinghe tampak sedikit gugup. Lu Yuan merasa itu sedikit menarik. Orang ini biasanya terlihat sangat banyak bicara, tetapi sebenarnya, dia cukup pengecut. Seolah melihat senyum di wajah Lu Yuan, Li Qinghe melotot padanya. Aku tidak menyangka adik laki-laki yang kujemput memiliki ambisi yang begitu liar. Lu Yuan tertawa. Aku sudah mengambilnya. Aku akan menerimanya saja. Mengapa aku harus membuangnya? Li Qinghe tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, mata Lu Yuan berkilat kaget. Kubus evolusi di tubuhnya benar-benar bergetar. Dan kecepatan guncangannya tidak lambat. Lu Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia berada sekitar 30 meter dari ruangan terdekat di koridor. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Saudari Qinghe, apakah ruangan dengan benda bermutasi tepat di depan? Ekspresi Li Qinghe berubah serius saat dia berkata, baiklah, taruh setiap benda bermutasi yang kita temukan di sini. Sebagian besar insiden mutasi tidak memiliki sisa-sisa benda bermutasi, tetapi beberapa di antaranya memiliki benda bermutasi. Mutan-mutan ini tidak dapat dihancurkan, jadi mereka hanya dapat ditempatkan di sini dan diawasi. Lu Yuan mengangguk. Mereka berdua segera tiba di ruangan pertama. Ada jendela di pintu ruangan, dari mana orang bisa melihat ke dalam. Lu Yuan melihat ke dalam dan menemukan bahwa itu adalah ruangan kecil hanya seluas 5 atau 6 meter persegi. Ada bilik di ruangan dengan penutup transparan di atasnya, dan pena hitam ditempatkan di dalam penutup. Pulpen. Lu Yuan sedikit tercengang. Pulpen ini tampak seperti pulpen biasa, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kan? Li Qinghe mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, ini bukan pulpen biasa. Jika kamu menggunakannya untuk menulis, itu akan seperti pisau tak terlihat yang mengukir kata-kata di sembarang tempat di tubuhmu. Tidak apa-apa jika muncul di kulit, tetapi jika muncul di mata atau hati. Kata-kata Li Qinghe membuat mulut Lu Yuan berkedut. Jika kata-kata diukir di hati, siapa yang bisa menahannya? Jika dia mengukir kata-kata di matanya, apakah kamu tidak buta? Bagaimana kamu membuat pulpen ini? Mungkinkah pulpen ini memiliki keterampilan tempurnya sendiri? Namun, apakah ada keterampilan tempur yang hanya melukai penggunanya? Lu Yuan sedikit tercengang. Ekspresi Li Qinghe serius saat dia menggelengkan kepalanya. Jika itu hanya senjata Geno, maka itu bukan xenogeneik dengan keterampilan tempur. Pulpen itu telah diperiksa berkali-kali, tetapi terbuat dari bahan biasa. Itu bukan senjata Geno, dan itu bahkan bukan senjata. Tetapi jika seseorang menggunakannya untuk menulis, itu akan terjadi. Kami telah mengujinya pada narapidana hukuman mati sebelumnya. Bahkan dengan Dewa Perang yang mengawasi dari samping, kami tidak dapat mengetahui bagaimana pena ini melakukannya. Bahkan tidak ada fluktuasi energi spiritual. Lu Yuan terdiam. Dia menemukan bahwa benda asing itu bahkan lebih aneh dari yang dia kira.